Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Dr. Eli. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada urogenital Bapak, khususnya pada genital Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika bersedia, sebelumnya apakah Bapak sudah berkemih? Jika belum, Bapak bisa kencing terlebih dahulu di kamar mandi. Selanjutnya kembali lagi ke sini dan naik ke bed pemeriksaan serta membuka pakaian bagian bawahnya secukupnya ya Pak ya. Saya akan persiapan peralatan terlebih dahulu, cuci tangan serta menggunakan handscoon. Baik Bapak, di sini saya mulai ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin di sini sedikit tidak nyaman, saya minta kerjasamanya Bapak. Yang pertama yaitu kita lakukan pemeriksaan pada daerah penisnya terlebih dahulu. Kita nilai pada penisnya dari pangkal sampai ujung penis, apakah terdapat kelainan kongenital atau tidak. Kita lihat apakah pasien sudah sirkumsisi atau belum. Kita menilai apakah terdapat fimosis atau parafimosis, adakah kelainan kongenital seperti hipospadia atau epispadia. Selanjutnya pada adanya peradangan pada proprotim atau glans penis seperti adanya balanopostitis. Selanjutnya yaitu apakah terdapat kondiloma acuminata pada daerah meatus uretra. Apakah pada meatus uretra terdapat uretal discharge atau tidak. Selanjutnya yaitu pada sulcus coronarius kita lihat apakah terdapat tumor maupun scar. Selanjutnya kita lihat juga apakah terdapat herpes genitalia atau karsinoma penis. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada daerah skrotum pasien. Normalnya skrotum kiri posisinya lebih tinggi daripada skrotum kanan. Dan kita menilai dari skrotum itu sendiri yaitu apakah terdapat abses, fistula, gangren maupun pembesaran pada skrotum itu sendiri. Kita juga menilai dari testisnya. Apakah terdapat peradangan pada testis seperti orchitis, apakah terdapat tumor pada testis atau CA testis. Kita juga menilai apakah terdapat kelainan kongenital maupun adanya torsi testis. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan hernia skrotalis pada pasien. Hernia sendiri merupakan kondisi yang terjadi ketika organ dalam tubuh menekan dan keluar melalui jaringan otot atau jaringan ikat di sekitarnya yang lemah. Pada keadaan normal, pada gambar sebelah kiri, merupakan jaringan otot dan jaringan ikat yang masih kuat sehingga dapat menahan organ di dalamnya dan tidak mengakibatkan hernia. Hernia inguinalis dibagi menjadi dua. Pada gambar sebelah kanan, yaitu inguinal hernia into kanal, merupakan hernia inguinalis direct atau hernia inguinalis medialis, di mana organ keluar melalui trigonum Hasselbalch dan tidak dapat turun melalui skrotum. Yang kedua yaitu pada bagian gambar tengah inguinal hernia into skrotum atau hernia inguinalis indirect. Untuk penjelasannya dan pemeriksaannya akan dilakukan setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya Pak. Saya Dr. Elin dengan Bapak Arif nih Pak. Saya akan lakukan pemeriksaan hernia pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika Bapak bersedia, Bapak bisa posisinya terlentang ya Pak ya. Baik, seperti itu. Saya mulai pemeriksaannya ya Pak. Untuk hernia skrotalis sendiri merupakan hernia nama lain dari hernia inguinalis yang lateral. Dia melewati dari kanalis inguinalis pada bagian lateral, selanjutnya dia memasuki dari skrotum, makanya dinamakan hernia skrotalis. Selanjutnya pada pemeriksaan sendiri yang pertama yaitu kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita melihat apakah terdapat pembengkakan atau pembesaran pada daerah skrotum itu sendiri. Kita menilai apakah terdapat warna yang berbeda dari warna sekitar. Selanjutnya yaitu lakukan palpasi. Palpasi dilakukan menelusuri dari jatuhnya usus atau organ yang masuk ke dalam skrotum, yaitu dari lipat paha sampai ke daerah skrotum. Biasanya konsistensinya seperti sosis, kenyal, dan biasanya pol atasnya tidak teraba. Kita juga bisa menilai jika pada hernia skrotalis ini tidak turun sampai ke skrotum, biasanya pada posisi terlentang, kita bisa lakukan pada posisi berdiri. Selanjutnya kita lakukan auskultasi untuk mendengarkan memastikan adanya bisung usus atau tidak. Kita auskultasi pada daerah skrotum. Kita dengarkan untuk beberapa menit adakah bising usus atau tidak. Untuk beberapa hernia mungkin terdapat di skrotum tapi tidak semua yang terdengar bising usus. Selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan tambahan yaitu diafanoskopi, di mana kita lakukan penyinaran di daerah skrotum pasien. Biasanya pada hernia tidak diafanoskopi ini interpretasinya yaitu negatif, di mana terdapat bayangan atau massa pada daerah
testis maupun skrotumnya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan hidrokel. Hidrokel merupakan penumpukan cairan di sekeliling testis. Penumpukan cairan ini bisa menyebabkan pembengkakan dan menimbulkan nyeri pada kantung buah zakar atau skrotum. Ini merupakan gambaran skrotum yang terasa lunak seperti balon yang berisi air. Baik, dengan Bapak Arif, di sini saya Dr. Leli. Selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan juga hidrokel pada skrotum Bapak. Bapak bersedia ya Pak ya? Bapak bisa tertentang seperti tadi. Kita lakukan pemeriksaan menggunakan handscoon. Kita lihat inspeksi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita lihat apakah ada pembesaran pada daerah skrotumnya dan apakah warnanya mengkilat atau tidak. Biasanya warnanya mengkilat pada hidrokel testicularis. Gambarnya seperti buah pir. Pada hidrokel funicularis gambarannya seperti terdapat 3 testis. Selanjutnya yaitu kita lakukan palpasi. Kita lakukan palpasi pada daerah skrotum. Biasanya konsistensinya kenyal dan lunak. Pola atasnya biasanya teraba. Selanjutnya kita juga tidak mendapatkan perabaan pada testis. Hanya ada masanya yang teraba. Selanjutnya yaitu kita lakukan auskultasi untuk menentukan apakah itu hidrokel atau hernia. Kita dengarkan apakah terdapat bising usus atau tidak. Biasanya pada hidrokel kita tidak terdapat adanya bising usus. Selanjutnya yaitu pemeriksaan diafanoskopi, di mana kita menggunakan lampu atau senter untuk menyinari dari skrotum pasien. Kita sinari pada hidrokel biasanya tandanya yaitu positif, di mana terdapat cairan di daerah skrotum, jadi dia tidak terdapat bayangan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemeriksaannya sudah selesai Bapak. Bapak bisa menggunakan kembali lagi celananya dan nanti saya akan menyampaikan hasilnya kepada Bapak. Terima kasih ya. Setelah cuci tangan dan melepas handphone, kita sampaikan penilaian pada pemeriksaan yang tadi kita lakukan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak tadi penilaiannya sudah saya sampaikan ya Pak. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, jika tidak, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.